Mitos kedua, Zionisme adalah Yudaisme. Sejarawan anti-Zionisme Israel, Ilan Pappe, mengatakan bahwa hal terburuk yang dilakukan Zionisme adalah memanipulasi Yudaisme untuk menggunakan agama sebagai pembenaran untuk menerapkan ideologi kolonial di dunia nyata. Tolong jelaskan, saya kurang paham. Saya mengenal Anda suka cerita. Anda ingin cerita dengan konflik dan ada tokoh penjahatnya, begitu kan? Saya telah katakan beberapa saat yang lalu, beberapa orang Yahudi menerima integrasi entitas Yahudi dan yang lainnya tidak. Di antara mereka yang menerima integrasi adalah seorang jurnalis Austria bernama Theodor Herzl. Dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang sangat kaya, berpendidikan tinggi dengan pendidikan Jerman. Hanya tahu kata shalom dalam bahasa Ibrani. Hubungannya dengan agama hampir tidak ada. Sebentar. Herzl, bapak Zionisme dan tokoh penting Israel, tidak memiliki hubungan dengan agama dan ingin berintegrasi dengan masyarakat Eropa. Itulah kisah dramatisnya. Ini adalah hal yang sangat aneh memang, tapi ada sebuah cerita yang melatar belakangi perubahan pikiran Herzl. Pada tahun 1894, Herzl pergi ke Paris untuk meliput kasus penting tentang seorang perwira Yahudi Prancis bernama Alfred Dreyfus. Pria ini dituduh membocorkan informasi rahasia kepada Jerman. Kasus ini telah mengguncang Prancis. Orang-orang terpecah. Beberapa orang Prancis mengatakan bahwa dia tidak bersalah, sementara yang lain menuduhnya melakukan pengkhianatan. Sampai di sini semua baik-baik saja. Sebuah kasus dan pengadilan dengan beberapa pujian, semua berita beredar sebagaimana biasa. Tapi apa yang tidak normal, bahwa beberapa demonstrasi menentang Dreyfus bersorak dengan mengatakan, matilah orang-orang Yahudi. Karena Dreyfus yang berkhianat ini adalah orang Yahudi, ternyata hal ini menyebabkan komunitas di Prancis menjadi benci kepada orang-orang Yahudi. Padahal yang membuat kesalahan hanya satu orang saja. Dan ini terjadi di mana? Di Paris, detak jantung modernisme. Memang benar bahwa beberapa sumber mengatakan bahwa Herzl membuat berita itu terlalu dibesar-besarkan dan bahwa sorakan yang sebenarnya adalah kematian bagi pengkhianat. Tetapi yang pasti adalah bahwa Herzl melihat ini sebagai titik balik. Ini membuatnya kehilangan kepercayaannya untuk berintegrasi dalam masyarakat Eropa. Jadi dia sekarang mendukung ide isolasi. Sejujurnya, dia berusaha melepaskan diri dari perdebatan antara integrasi dan isolasi. Dia memilih opsi ketiga yang tidak diketahui pada saat itu, juga tidak memiliki pendukung di dalam komunitas Eropa Yahudi. Sebuah ide yang disebut dengan Zionisme. Jadi orang-orang Yahudi bukanlah Zionis sejak awal, bukan. Zionisme adalah ideologi yang muncul pada abad ke-16, muncul di antara orang-orang Kristen dan terutama orang-orang Protestan, dan bahkan lebih tepatnya di Inggris. Idenya sederhana, bahwa orang-orang Yahudi pergi ke Yerusalem dan membangun rumah suci dalam persiapan untuk menyambut kedatangan kedua Yesus. Idenya tetap sama sampai abad ke-19, sebuah paham keagamaan biasa dan tidak ada yang peduli dengan pemahaman tersebut. Orang-orang Yahudi sudah biasa mendengar tentang ide tersebut dan tidak terlalu memikirkannya. Oke, sekarang Anda tidak ingin kami menjadi warga negara dan ingin kami pergi. Jadi Anda bisa menjadi warga negara sendirian. Namun Zionisme Yahudi pada abad ke-19 berbeda dengan ini, terutama Zionisme Herzl. Zionisme Herzl tidak sesederhana membawa orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Penulis Mesir, Al-Sayyid Yassin dalam bukunya Membedah Pikiran Israel, dia mencoba memberi kita gambaran yang lebih jelas dan lebih rinci tentang Zionisme Yahudi. Zionisme Yahudi adalah ideologi rasis. Jika Anda menemui seorang anak berusia 4 tahun yang baru belajar bagaimana berbicara dan bertanya kepadanya, apakah dia mencintai orang Yahudi, dia akan mengatakan, tidak, aku tidak benci Yahudi. Maka seorang Zionis Yahudi akan menjawab, dia hanya mengatakan itu, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak suka orang Yahudi. Zionisme menentang orang lain yang bukan Yahudi dan menganggap bahwa kebencian terhadap orang Yahudi ini telah tertanam jauh di dalam diri setiap manusia tanpa alasan apapun selain karena dia bukan orang Yahudi. Jadi satu-satunya solusi bagi orang Yahudi untuk aman adalah dengan menciptakan negara Yahudi yang murni bagi diri mereka sendiri tanpa entitas lain. Semua warganya adalah Yahudi, tidak ada integrasi atau isolasi atau komunikasi. Negara Yahudi dibangun hanya untuk mereka, tidak ada yang tinggal bersama mereka, atau setidaknya mereka akan menjadi mayoritas yang memerintah.
Ideologi ini selanjutnya didokumentasikan oleh Herzl dalam bukunya The Jewish State atau Negara Yahudi. Oke, sekarang siapa sebenarnya orang-orang Yahudi itu? Saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda definisi Zionis tentang hal itu. Definisi Zionis adalah bahwa orang Yahudi adalah ras murni dari awal zaman sampai akhir zaman, dan bahwa mereka tidak hanya mewakili agama, yaitu agama Yahudi, agama mereka. Agama mereka yaitu agama Yahudi yang juga dikenal dengan Yudaisme, bukanlah agama yang disebarkan ke semua orang. Mereka tidak berusaha mengundang orang lain untuk memeluk agama mereka. Sehingga Zionisme memandang orang Yahudi sebagai satu ras murni yang juga merupakan ideologi rasis. Bukan hanya itu, bahkan menurut peneliti Badia Amin, dia mengatakan bahwa salah satu prinsip Zionis adalah bahwa orang Yahudi hanya ditindas oleh orang lain, tetapi tidak akan pernah ditindas oleh orang Yahudi. Masih ingat tentang orang Yahudi yang membenci dirinya sendiri? Zionisme akan menjadi goyah ketika orang Yahudi sendiri yang mengkritiknya. Singkatnya, Zionisme didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh dunia membenci orang Yahudi, bahwa seluruh dunia adalah antisemit. Herzl melihat bahwa penindasan, kebencian, dan antisemitisme adalah kekuatan yang akan membawa orang Yahudi kepada persatuan dan kekuatan. Dan Herzl berkata dengan kata-katanya sendiri, "Kami adalah satu entitas, musuh kami telah menjadikan kami satu." Saya menemukan ide ini sedikit menakutkan, teman-teman penonton sekalian, bahwa penyatuan beberapa orang didasarkan pada kebencian orang lain terhadap mereka. Jadi mereka menganggap bahwa nasib mereka ditentukan oleh orang-orang yang membenci mereka. Memang tanpa antisemitisme, Zionisme tidak akan ada. Dapatkah Anda bayangkan bahwa ada ideologi yang didasarkan pada fakta bahwa orang-orang menolak mereka? Dan begitu semua orang menerima mereka, ideologi ini akan hancur berantakan. Herzl melihat bahwa antisemitisme akan menjadi kekuatan yang memungkinkan orang-orang Yahudi membangun negara mereka. Singkatnya, setelah semua ini, Zionisme adalah ide yang bereaksi terhadap diskriminasi terhadap orang Yahudi. Jadi solusinya adalah orang Yahudi harus hidup dalam negara mereka sendiri. Herzl terus berpikir di mana orang-orang Yahudi akan membangun negara mereka. Ada saran-saran seperti Argentina, Uganda, Madagaskar, Rusia. Karena seperti yang saya katakan, hal itu tidak ada hubungannya dengan agama. Yang penting adalah mendirikan negara untuk perlindungan orang-orang Yahudi dari kebencian terhadap orang Yahudi yang ada di dalam diri non-Yahudi di seluruh dunia. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kejutan, bahwa sebagian besar komunitas Yahudi yang mendengar saran Herzl untuk mendirikan negara Zionis, mereka benar-benar tidak menyukai ide tersebut. Kamu pergi duluan dan kami akan datang nanti. Mereka adalah orang-orang yang tertindas di tempat tinggal mereka, tetapi mereka mempertanyakan mengapa harus beremigrasi dari tempat tinggal mereka. Mengapa tidak menuntut hak-hak mereka saja di negeri mereka tinggal? Jika kita beremigrasi, maka kita akan beremigrasi ke dunia baru, yaitu Amerika. Amerika sudah menjadi tujuan hijrah pertama bagi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah mengubah New York pada akhir abad ke-19 menjadi kota Yahudi paling penting di dunia. Dan hingga kini Amerika merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi Yahudi terbesar di dunia. Kongres Zionis pertama akan diadakan di Munich. Tetapi yang cukup menarik, Yahudi Jerman menolak. Sedemikian rupa sehingga banyak orang Yahudi melihat Zionisme sebagai pembangkangan terhadap ketetapan Tuhan bahwa Yahudi harus hidup sebagai minoritas berdiaspora di berbagai tempat di dunia. Saat itulah Herzl memikirkan ide yang kita bicarakan sebelumnya untuk meyakinkan semua orang untuk mendukung pendirian negara Yahudi. Herzl membutuhkan cerita yang sangat bagus, bahkan jika cerita itu hanya khayalan dan tidak nyata. Saya membutuhkan legenda untuk dipercaya oleh semua orang agar mereka mendukung pendirian negara Yahudi. Dalam bukunya A Short History of Myth, Karen Armstrong mengatakan bahwa mitos itu dianggap benar karena mitos itu efektif, bukan karena mitos itu fakta. Herzl mengerti bahwa orang Eropa takut bepergian ke tempat yang tidak mereka ketahui. Apa yang akan kita lakukan di Uganda terlalu panas? Apa yang akan kita lakukan di Rusia terlalu dingin? Bayangkan ditindas dan juga dingin. Tetapi bagaimana jika tempat tujuan itu telah dikenal, diketahui, dijamin, dan suci? Akhir yang bahagia untuk sebuah kisah sedih. Ini adalah satu-satunya cara agar dia meyakinkan mereka. Kami tidak akan bermigrasi ke tempat baru, kami akan kembali ke rumah. Pada saat itu dalam Kongres Zionis pertama di Basel, pada tahun 1897,
Gerakan Zionis mengumumkan tujuannya yaitu Palestina. Menurut sosiolog Argentina Pedro Bridger, Herzl mengubah gagasan kitab suci Yahudi tentang diaspora menjadi sebuah kisah epik yang kelak menjadi dokumen kepemilikan modern yang tidak masuk akal untuk menguasai Palestina. Agar imigrasi dilakukan bukan sebagai solusi politik, tetapi sebagai kewajiban agama. Saat itulah pencampuran dimulai antara Zionisme dan Judaisme. Itulah yang menciptakan kekeliruan bahwa Yudaisme sama dengan Zionisme dan bahwa anti-Zionisme sama dengan anti-Judaisme, sebuah mitos yang fatal.